Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semua, semoga diberi ketenangan jiwa atau ketenangan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan umur, dipanjangkan umurnya serta dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan untuk yang belum mendapatkan jodoh, semoga cepat mendapatkan jodoh. Dan jika Allah sudah ikut andil, maka tidak akan mustahil kalau jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kalian semua yang untuk belum mendapatkan jodoh. Semoga keluarga Anda juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan putra-putri atau anak-anak yang soleh serta solehah. Amin amin Allahumma amin. Dalam kajian kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas, yang mana surat Al-Ikhlas ini bisa diamalkan untuk menarik rezeki dan bisa diamalkan juga untuk melunaskan hutang. Baik, ini 12 manfaat surat Al-Ikhlas. Namun sebelum saya lanjut, untuk para sahabat yang berkunjung ke channel Cantika Morotal ini, saya mohon dukungannya agar channel ini berkembang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk semua orang. Tolong di subscribe atau di like. Dan saya akan membahas surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sama seperti halnya surat-surat yang lain, ia memiliki banyak rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, yang dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun akhirat, dan dari kesulitan di saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga seringkali dibaca dan diulang-ulang, dan itu hampir sudah menjadi bacaan harian bagi setiap umat muslim, baik itu ketika sholat ataupun ketika berzikir. Bukan karena surat ini pendek dan mudah untuk dihafalkan, namun memang demikianlah bahwasanya Rasulullah SAW sendiri dalam kesehariannya beliau tidak lepas dari membaca surat agung ini. Dan lebih dari itu, surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang sangat penting dan mendalam. Oleh karena itu, meskipun surat ini pendek, akan tetapi ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding surat-surat yang lainnya. Bahkan kedudukannya itu disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat ini menyiratkan pada kita agar kita senantiasa dalam menjalani segala hal kehidupan, keseharian, itu harus selalu disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala. Berikut ini adalah 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Untuk cara mengamalkannya,
bacalah surat Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dengan sholat isya. Setelah selesai, lalu berdoalah kepada Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh, tumpahkanlah apa yang menjadi keinginan dan harapan serta apa yang dicita-citakan dan juga yang diniatkan. Insya Allah apabila kita senantiasa mengamalkan dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat dan niat kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga dari segala kesulitan. Dan yang kedua, diselamatkan dari maksud jahat orang yang rakus lagi teraniaya. Supaya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari maksud jahat orang yang rakus lagi aniaya, maka bacalah Ya Syamadu sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan kita sehari-hari. Insya Allah dengan atas izin Allah kita akan diselamatkan dari maksud jahat orang-orang yang rakus dan aniaya. Dan yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangannya yang kanan. Kemudian mengusapkan pada bagian yang terasa sakit dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas untuk berbuat dosa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat, meskipun setan dengan sungguh-sungguh akan menggodanya pada hari itu. Dan yang kelima, membuka pintu-pintu rezeki dari segala arah. Diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadukan tentang kesusahan hidupnya dan apa yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya sudah segala cara ia lakukan agar ia terbebas dari kesusahan hidup yang ia derita. Namun semua itu sama sekali tidak ada hasilnya, yang ada ia semakin menderita. Lalu laki-laki tersebut memohon kepada Rasulullah agar supaya ia diajarkan atau diberikan amalan singkat untuk bisa menghilangkan segala kesempitan hidupnya dan juga segala kesusahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan tersebut dan menyuruhnya supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, ia dianjurkan untuk selalu memberikan salam. Dan jika seandainya di rumah itu kosong, tidak ada orang di dalamnya, maka ia dianjurkan untuk memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian setelah itu melangkah masuk dan diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan laki-laki itu pun mengamalkan dengan istiqomah dan juga dengan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezekinya, melimpah ruahkan hartanya sampai kepada kerabat dan juga pada tetangganya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya, juga memberikan rahmat kepadanya. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di dalam Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Lalu beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang meninggalkan hutang, solatkan kamulah dia. Pada saat itu juga Jibril pun datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia karena dia sudah diampuni Allah, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya niscaya diampuni Allah serta dosa-dosanya. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Malaikat Jibril menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya ia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunaskan hutangnya sebelum ia mati. Dan yang ketujuh, mencegah fitnah atau siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada sakit yang membawa kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak busuk di dalam kuburnya. Hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya melalui titian Siratal Mustaqim sampai ke surga. Hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, dan malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya yang seperti tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka niscaya diampuni dosanya selama 50 tahun. Dan yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja orang yang senantiasa membaca atau mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan rumah
atau istana di surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Barang siapa yang membaca 20 kali, dibangunkan Allah untuknya 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membaca 30 kali, maka dibangunkan Allah untuknya 3 istana di dalam surga. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyaklah istana kami dalam surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih lapang atau lebih luas daripada itu. Bagi Allah, berapapun itu jumlah istananya, soal itu mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita selalu ada dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka bacalah dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sekali, dia diberkati. Barang siapa yang membacanya 2 kali, dia dan keluarganya juga diberkati. Para sahabat channel Cantika Murotal yang dirahmati Allah, barang siapa yang membacanya 3 kali, dia, keluarga dan kerabat serta tetangganya akan diberkati. Barang siapa membacanya 12 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya, yaitu 12 istana di dalam surga. Masya Allah. Dan jika dibaca 100 kali, maka dihapuskan dosa-dosanya atau dosa-dosa kecil selama 50 tahun, kecuali pertumpahan darah dan harta benda. Dan jika dibaca sebanyak 200 kali, maka dihapuskan dosanya 100 tahun. Dan jika dibaca 1000 kali, niscaya sebelum meninggal telah melihat atau diperlihatkan kepadanya tempatnya, yaitu dalam surga. Yang ke-11, mendapatkan pahala yang sangat begitu besar. Dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat aku dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit, aku melihat Arsy ditegaskan atas 360.000 sudut, jarak dari satu sudut ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang setiap padang pasir itu dari matahari terbit sampai ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat yang membaca Qul huwallahu ahad. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Allah, kami hibahkan pahala bacaan kami ini kepada setiap orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik dia laki-laki maupun dia perempuan.
Para sahabat dibuat kagum dan tercengang mendengarnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Herankah kamu sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Iya, benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad, tertulis di sayap malaikat Jibril." Dan yang terakhir, yang ke-12, akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang sangat tinggi. Jika kita selalu membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri ataupun duduk, ruku ataupun berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat di Tabuk. Malaikat Jibril berkata, "Rasulullah, saksikan jenazah Muawiyah dari Tabuk bersama Jibril dan sejumlah malaikat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah beroleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan itu akibat membaca Qul huwallahu ahad di setiap hari, baik itu sedang berdiri ataupun duduk ataupun ruku dan berjalan." Para sahabat channel Cantika Murotal yang dirahmati Allah, demikianlah 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita semua bisa mengamalkannya agar kita bisa mendapatkan segala manfaat dan ridhonya Allah dari membaca surat Al-Ikhlas ini. Yang pasti ketika kita mengamalkan suatu amalan, apapun itu kuncinya adalah harus disertai dengan lillahi ta'ala, dan insya Allah dengan sendirinya manfaat dari setiap amalan itu bisa dirasakan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberi keberkahan umur dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang masih tertutup, dan semoga rezeki yang jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang dekat mudah-mudahan segera kita dapatkan, yaitu rezeki yang berkah dan halal, yaitu yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi melalui channel Cantika Murotal ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.